Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Anissa di Cerita Sejarah. Tepat di belakang saya berdiri megah Benteng Fort Rotterdam, yakni salah satu benteng peninggalan kolonial terbaik di Indonesia yang terletak di Jalan Ujung Pandang, Pulau Gading, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi tahukah Anda, sebelum benteng ini dikuasai oleh Belanda, benteng ini merupakan simbol kekuatan dari Kerajaan Goa. Dan pada hari ini, saya akan mengajak Anda menelusuri kisah serta fakta-fakta menarik di balik berdirinya benteng ini. Fort Rotterdam berdiri megah di pesisir Kota Makassar. Bukan sekedar bangunan tua, melainkan monumen hidup yang menyimpan lapisan sejarah panjang Sulawesi Selatan. Benteng ini memiliki 6 bastion dan dikelilingi oleh dinding setinggi 7 meter dan parit sedalam 2 meter. Raja Goa ke-9, Iman Rigau Daeng Bonto Karelakium Tumapak Risik Kaluna, membangun benteng ini pada tahun 1545 dengan nama Benteng Ujung Pandang sebagai bagian dari sistem pertahanan Kerajaan Goa yang sedang berada di puncak kejayaannya. Letaknya yang strategis di pesisir menunjukkan visi maritim kerajaan ini. Dibangun untuk mengontrol pelabuhan dan mempertahankan kedaulatan dari serangan luar. Pada masa keemasannya, Kerajaan Goa menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, menggeser dominasi Malaka yang jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1512. Pelabuhan Somboopu, pusat pemerintahan kala itu, ramai dikunjungi pedagang dari Melayu, Arab, Cina, Portugis, Spanyol hingga Belanda, menjadikan Makassar kota kosmopolitan yang terbuka terhadap dunia. Namun kejayaan Goa mulai meredup ketika VOC Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ketegangan memuncak dalam Perang Makassar di tahun 1666 hingga 1669 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya. Sayangnya, setelah pertempuran sengit, Goa terpaksa menyerah pada 18 November 1667. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya, yakni berisi 29 pasal yang sangat merugikan kerajaan. Dua pasal krusial dalam perjanjian itu adalah pasal 10 yang memerintahkan penghancuran seluruh benteng pertahanan Goa kecuali Somboopu untuk kediaman raja, dan pasal 11 yang mewajibkan penyerahan benteng Ujung Pandang kepada VOC dalam keadaan utuh. Perjanjian inilah yang menandai awal penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan sekaligus menjadi titik balik tragis bagi Kerajaan Goa. Setelah menguasai benteng ini, Belanda mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam sebagai penghormatan kepada kota kelahiran Cornelis Spelman, yakni pemimpin VOC yang memimpin penaklukan Makassar. Lalu dilakukanlah renovasi besar-besaran, mengganti struktur kayu dan tanah liat dengan batu bata bergaya Eropa, tetapi tetap mempertahankan bentuk aslinya yang menyerupai penyu, simbol kekuatan dan ketahanan dalam budaya Makassar. Yang unik dari Benteng Rotterdam ini itu salah satunya adalah bentengnya atau temboknya, yang ada beberapa tembok yang perekatnya itu tidak menggunakan semen tetapi menggunakan putih telur. Di sini
kita bisa melihat artefak bangunan seperti perpaduan antara gaya Eropa dan gaya lokal. Dan di sini juga kita bisa mengunjungi beberapa destinasi, yaitu perpustakaan serta penjara, di mana dulunya penjara tersebut digunakan untuk menahan Pangeran Diponegoro. Selama 200 tahun, benteng ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia Timur. Menjadi markas militer, kantor perdagangan, gudang rempah, bahkan penjara bagi tahanan politik, termasuk Pangeran Diponegoro yang diasingkan ke sini pada tahun 1830. Kini Fort Rotterdam telah bertransformasi menjadi museum dan pusat budaya. Di balik tembok kokohnya tersimpan sejarah kelam sebagai tempat pengasingan Pangeran Diponegoro. Sementara di dalam kompleksnya berdiri sebuah museum Lagaligo yang menyimpan khazanah budaya Sulawesi Selatan. Pertama kali ngeliat masuk ke benteng yang ada museumnya, terus cukup terawat juga, unik lah pokoknya. Museum yang menempati dua bangunan utama, yakni di Gedung D yang mengeksplorasi tema kekuatan dan kekuasaan, serta Gedung M yang menyajikan perjalanan budaya mulai dari artefak prasejarah seperti perkakas batu dari masa Politikum hingga Neolitikum, hingga peninggalan kerajaan-kerajaan besar seperti Goa, Luwu, dan Bone dalam bentuk replika benda-benda emas kerajaan. Ruangan khusus memamerkan diorama kehidupan tradisional suku Bugis, Makassar, dan Toraja, lengkap dengan nilai-nilai filosofis dalam ritual penting. Yang saya lakukan di sini yaitu mengunjungi benteng Rotterdam ini untuk melihat-lihat di sini, yaitu alat-alat perang di masa lampau, alat bercocok tanam di masa lampau, dan sejarah-sejarah daerah di Sulawesi Selatan. Gitu-gitu aja sih kalau yang di dalam museumnya tadi. Terus peralatan-peralatan padi, jagung, terus kapal-kapal, nelayan gitu. Sementara lantai dasar menghadirkan kejayaan maritim melalui koleksi alat navigasi dan miniatur kapal pinisi yang telah diakui UNESCO.
masih banyak lagi tempat-tempat yang kita bisa kunjungi di sini, seperti melihat meriam, melihat kendaraan masa lampau seperti bendi, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa lebih banyak daya tariknya supaya wisatawan-wisatawan bisa banyak datang ke sini. Transformasi urban direkam melalui perkembangan kota-kota utama seperti Makassar sebagai pusat rempah, Parepare dengan tekstil kerajaannya, Bone dengan stempel kebesarannya, serta Luwu sebagai pusat literasi tradisional. Secara institusional, museum yang resmi berdiri pada tahun 1970 ini merupakan kelanjutan dari Celebes Museum tahun 1938 dan kini menyimpan lebih dari 5.000 koleksi yang merekam jejak peradaban Sulawesi Selatan. Demikian cerita sejarah seputar Benteng Fort Rotterdam pada hari ini. Dari ujung pandang Pulau Gading, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saya Fadila Anissa melaporkan. Dan sampai jumpa.